Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Sudah bukan rahasia lagi ya Sob, kalau pabrikan Honda pada saat ini di ajang balapan motor tertinggi di dunia yang merupakan kasta balap motor tertinggi di dunia ya Sob, yaitu di MotoGP, mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Bahkan penurunan performa dari pabrikan Honda ini di ajang balapan MotoGP berimbas juga ke ajang balapan lainnya, di lini balapan lainnya yang diikuti oleh Honda, seperti pada ajang balapan pembinaan di juniornya ya Sob, di ajang balapan Eropa Junior GP, di mana untuk pembalap-balap yang menggunakan motor dari Honda, mereka ini pada saat ini ya di musim 2024 sangat kesulitan menghadapi pembalap-balap yang menggunakan motor dari pabrikan Eropa seperti KTM, Husqvarna, dan juga CF Moto. Namun kalau untuk Husqvarna dan juga CF Moto ini hanyalah rebranding dari KTM saja ya Sob. Jadi memang pada saat ini di musim 2024 pembalap di kategori junior di Junior GP memang untuk melawan pabrikan Eropa mereka juga kesulitan. Jadi bukan hanya pembalap di kategori MotoGP yang mengalami kesulitan karena penurunan performa dari Honda, namun imbasnya juga sampai ke Junior GP ya Sob. Nah, inilah juga yang menjadi kekhawatiran dari para pendukung pembalap-pembalap Indonesia yang akan diorbitkan ke ajang balapan Eropa di musim 2025 nanti. Salah satunya adalah Veda Ega Pratama. Kalau untuk Muhammad Kiandra Ramadipa mungkin tidak akan terlalu kesulitan ya Sob, karena di ajang European Talent Cup, dimana untuk Ramadipa baru diorbitkan ya ke ajang balapan Eropa di European Talent Cup di musim 2025 nanti, dan juga di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi kalau untuk di European Talent Cup-nya untuk Ramadipa, kalau menurut admin tidak akan terlalu kesulitan karena semua pembalap di ajang European Talent Cup akan menggunakan satu brand motor ya Sob, yaitu dari Honda, motor prototype Honda NSF 250R. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama di ajang Junior GP, nah disinilah yang akan menjadi kesulitan dari Veda Ega Pratama, sehingga timbullah kekhawatiran dari para fans dan juga pendukung Veda Ega Pratama, di mana Veda pada musim 2025 nanti akan turun pada ajang Junior GP menggunakan motor dari pabrikan Honda. Sedangkan di musim 2024 ini memang di Junior GP pembalap yang menggunakan Honda juga mengalami penurunan performa Sob, karena dari 7 ronde yang diselenggarakan pada musim 2024 ini hanya di 2 ronde saja ya Sob, pembalap yang menggunakan Honda yang berhasil meraih podium. Selebihnya podium di ajang Junior GP pada musim 2024 ini didominasi oleh pembalap yang menggunakan KTM dan juga Husqvarna. Oleh karena itu di musim 2025 nanti tentu saja akan menjadi tugas berat dari Veda Ega Pratama untuk bisa menjaga martabat dari Honda, karena apabila misalnya ya Veda bisa meraih podium di ajang Junior GP di musim 2025 nanti dengan menggunakan Honda, tentu saja akan menjadi pencapaian podium yang spesial bagi Veda, karena pembalap Asia dengan motor pabrikan dari Jepang yang juga merupakan dari Asia bisa meraih podium di ajang balapan Eropa. Tentu saja pencapaian tersebut akan menjadi pencapaian yang spesial. Namun seperti yang admin katakan tadi ya Sob, karena saat ini Honda mengalami penurunan performa, tentu saja akan menjadi tugas berat bagi Veda Ega Pratama di musim 2025 nanti untuk meraih podium di ajang Junior GP. Tetapi kita akan bahas Sob, kita akan lihat bagaimana pencapaian untuk pembalap-pembalap yang menggunakan Honda di ajang Junior GP ya, karena admin akan fokus membahas di Junior GP-nya Sob pada musim sebelumnya, yaitu di musim 2023. Nah, di musim 2023 mungkin admin bisa mengatakan untuk pembalap yang menggunakan motor dari pabrikan Honda masih bisa tampil konsisten meraih podium. Tetapi memang sayangnya di musim 2024 penurunan performa dari Honda ini sangat terlihat Sob. Nah, ini yang akan admin bahas ya, akan admin sampaikan kepada sobat-sobat balap mania. Kita akan melihat bagaimana pencapaian dari pabrikan Honda di ajang Junior GP pada musim 2024 dan juga 2023 di musim sebelumnya ya Sob. Nah, dari sini akan kita melihat bagaimana gambaran apa yang kira-kira yang akan bisa dicapai oleh Veda Ega Pratama di musim 2025 nanti dengan pabrikan Honda di ajang Junior GP.
Oke sob, pertama admin akan membahas bagaimana pencapaian dari pabrikan Honda dan juga pabrikan lainnya ya di ajang Junior GP pada musim balap 2024. Oke sob, di 2024 terlebih dahulu ya, baru nanti admin akan tarik mundur ke hasil balapan di musim 2023-nya sob. Admin akan membacakan hasilnya untuk pabrikan yang meraih podium ke-1 sampai dengan ke-3 saja ya sob, di setiap rondenya di musim 2024 pada ajang Junior GP. Oke, yang pertama di ronde pertamanya di musim balap 2024 yang dilaksanakan di Emilia Romagna di Italia, di mana untuk race ke-1-nya KTM yang berhasil meraih podium ke-1, kemudian podium keduanya CF Moto dan podium ketiganya juga CF Moto. Di race keduanya masih sama sob. Yang berhasil meraih podium ke-1-nya adalah pembalap yang menggunakan KTM. Di podium keduanya juga pembalap yang menggunakan KTM, dan di podium ketiganya sama, pembalap yang menggunakan KTM. Jadi di ronde pertama sudah kita lihat bagaimana dominasi dari KTM di ajang balapan Junior GP, karena di race ke-1 dan race kedua pembalap yang berhasil meraih podiumnya adalah pembalap yang menggunakan motor KTM. Selanjutnya sob, di ronde keduanya di Estoril, Portugal, di mana di Estoril hanya dilaksanakan sebanyak satu race saja, di mana untuk race-nya itu yang berhasil meraih podiumnya adalah pembalap di podium ke-1-nya yang menggunakan motor Husqvarna. Selanjutnya di podium keduanya pembalap yang menggunakan CF Moto, dan pembalap yang meraih podium ketiganya adalah pembalap yang menggunakan motor KTM. Seperti yang admin katakan tadi ya sob, untuk Husqvarna dan juga CF Moto sebenarnya basicnya adalah motor KTM RC 250R, tetapi memang rebrandingnya saja dari Husqvarna dan juga CF Moto. Nah, di ronde kedua masih lagi ya sob, tidak ada nama pabrikan Honda di ajang Junior GP yang berhasil meraih podium 1 sampai dengan ketiganya di posisi 3 teratasnya, karena untuk podium tertingginya, podium ke-1-nya di ronde kedua diraih oleh pembalap yang menggunakan Husqvarna. Selanjutnya di ronde ketiganya di Catalunya. Di race ke-1-nya yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Di podium keduanya pembalap yang menggunakan CF Moto, di podium ketiganya pembalap yang menggunakan KTM. Oke sob, lanjut lagi di race keduanya untuk pembalap yang meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna, pembalap yang meraih podium kedua adalah pembalap yang menggunakan CF Moto, dan pembalap yang menutup podium di race kedua pada ronde ketiga di Catalunya musim 2024 di Junior GP adalah pembalap yang menggunakan CF Moto. Lagi-lagi masih belum ada pabrikan Honda di 3 ronde awal Junior GP pada musim 2024 sob. Oke, selanjutnya di ronde keempat yang dilaksanakan di sirkuit Autodrome Algarve di Portimao, Portugal. Di race ke-1-nya pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna, pembalap yang meraih podium kedua, pembalap yang menggunakan KTM. Nah, disinilah baru ada nama pabrikan Honda. Di race ke-1-nya pembalap yang menggunakan Honda berhasil meraih podium ketiga di ronde keempat di Portimao, Portugal. Selanjutnya di race keduanya. Race keduanya pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Pembalap di podium keduanya, oke, kembali lagi pembalap yang menggunakan Honda yang berhasil meraih podium di race kedua dengan meraih podium keduanya ya sob. Kemudian pembalap yang berhasil meraih podium ketiga adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Jadi di ronde keempat baru kita melihat pabrikan Honda berhasil meraih podium pada ajang Junior GP. Kita lanjut lagi sob di ronde kelimanya yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol dengan tajuk Angel Nieto Race ya sob. Di race ke-1-nya pembalap yang berhasil meraih podium adalah pembalap yang menggunakan KTM di podium ke-1-nya. Di podium keduanya adalah pembalap yang menggunakan KTM lagi, dan di podium ketiganya pembalap yang menggunakan Husqvarna. Di race keduanya pembalap yang meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Di podium keduanya kembali lagi sob, akhirnya Honda berhasil mengantarkan pembalapnya untuk meraih podium di ajang Junior GP. Kali ini di race kedua di ronde kelima di sirkuit Jerez Spanyol. Di podium ketiganya pada race kedua di ronde kelima Jerez Spanyol adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Selanjutnya di ronde keenamnya di Motorland Aragon. Untuk podium ke-1-nya di Motorland Aragon ini hanya satu race saja ya sob. Untuk Motorland Aragon di Junior GP pada musim 2024 hanya dilaksanakan sebanyak satu race. Oke, jadi yang berhasil meraih podium ke-1-nya di ronde ke-6 kali ini
adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Di podium keduanya pembalap yang menggunakan Honda, dan podium ketiganya pembalap yang menggunakan Honda. Jadi di ronde ke-6 akhirnya Honda bisa mengantarkan dua pembalapnya meraih podium, yaitu di podium kedua dan podium ketiga di ajang Junior GP pada musim 2024. Sampai dengan ronde ke-6 ya sob, belum ada pembalap Honda yang berhasil meraih podium ke-1 di ajang Junior GP pada musim 2024. Selanjutnya kita akan melihat di ronde terakhirnya. Di ronde terakhir Junior GP pada musim 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal. Di race ke-1-nya pembalap yang meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Di podium keduanya sama, masih pembalap yang menggunakan KTM. Di podium ketiganya pembalap yang menggunakan CF Moto. Kemudian di race keduanya, pada akhirnya sob, akhirnya Honda bisa mengantarkan pembalapnya meraih podium ke-1 di ajang Junior GP pada musim 2024 melalui Maximo Quiles, pembalap binaan dari Marc Marquez ya sob. Berhasil meraih podium ke-1 di race kedua pada ronde ke-7 di Junior GP pada musim 2024. Disusul podium keduanya pembalap yang menggunakan KTM, dan podium ketiganya pembalap yang menggunakan Husqvarna. Nah, jadi sob, di musim balap 2024 ya di ajang Junior GP hanya satu ronde saja pembalap yang menggunakan Honda yang berhasil meraih podium ke-1, podium tertinggi. Itu juga di ronde terakhir Junior GP musim 2024 di race terakhirnya, di race keduanya. Sedangkan untuk pembalap Honda lainnya ya sob, berhasil meraih podium hanya pada ronde ronde keempat, ronde kelima, dan juga ronde ke-6. Jadi ada sebanyak dari 7 ronde, sebanyak 4 ronde pembalap dari Honda berhasil meraih podium, tetapi hanya satu ronde saja pembalap Honda yang berhasil meraih podium tertinggi pada musim 2024. Itu juga hanya pada satu race saja sob. Jadi memang untuk Honda kalau musim 2024 di ajang Junior GP mengalami penurunan performa juga ya sob. Kenapa admin katakan untuk musim 2024 Honda mengalami penurunan performa ya sob? Karena kalau melihat pada musim sebelumnya di musim 2023, kita melihat hampir setiap rondenya pembalap yang menggunakan Honda berhasil meraih podium di ajang balapan Junior GP. Bahkan pembalap Indonesia yaitu Fadila Arbi Aditama juga berhasil mempersembahkan podium terhormat untuk Honda di ajang Junior GP pada musim 2023. Oke sob, kita akan melihat bagaimana pencapaian dari pembalap yang menggunakan Honda di musim balap 2023. Di sini kita bisa melihat bagaimana kenapa admin katakan ya, kenapa admin mengatakan untuk Honda di musim 2023 di musim 2024 ya mengalami penurunan performa, karena seperti yang admin katakan tadi, di musim 2023 pembalap yang menggunakan Honda hampir di setiap rondenya berhasil meraih podium di ajang balapan Junior GP. Oke sob, yang pertama di musim balap 2023 ronde pertamanya itu dilaksanakan di sirkuit Estoril, Portugal, dimana untuk race-nya itu dilaksanakan untuk Estoril Portugal satu race ya, karena memang rata-rata di Junior GP ketika balapan di Estoril Portugal hanya dilaksanakan sebanyak satu race saja sob, dan di beberapa sirkuit di Junior GP mereka akan melaksanakan race-nya sebanyak 2 kali race. Nah, kali ini untuk ronde pertamanya di musim 2023 dilaksanakan di sirkuit Estoril Portugal, di mana hanya satu race saja. Untuk hasil race-nya, pembalap di podium ke-1-nya adalah pembalap yang menggunakan gas-gas, dan pembalap yang berhasil meraih podium keduanya adalah pembalap yang menggunakan Honda melalui Angel Piqueras. Kemudian yang menutup podium di ronde ke-1 di race Estoril Portugal adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Selanjutnya di ronde kedua dilaksanakan di Ricardo Tormo. Untuk race ke-1-nya pembalap yang berhasil meraih podium adalah pembalap yang menggunakan Honda. Di podium ke-1-nya sob, di podium keduanya pembalap yang menggunakan gas-gas, podium ketiganya pembalap yang menggunakan KTM. Selanjutnya di race keduanya, untuk podium ke-1-nya lagi-lagi pembalap yang menggunakan Honda yang berhasil meraih podium ke-1. Di podium keduanya pembalap yang menggunakan gas-gas, dan di podium terakhirnya, podium ketiga adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Jadi
Di ronde awal, di ronde ke-1 dan ronde kedua, kita melihat pada musim 2023 pembalap yang menggunakan motor Honda berhasil meraih podium sob. Sedangkan tadi di musim 2024 pada ronde ke-1 dan kedua tidak ada sama sekali pembalap yang menggunakan motor Honda yang berhasil meraih podium sob. Oke, kita lanjut lagi di ronde ketiganya yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol pada musim 2023. Di race ke-1-nya, pembalap yang berhasil meraih podium adalah pembalap yang menggunakan Honda. Di podium ke-1-nya, lagi-lagi ya sob, pembalap menggunakan Honda berhasil meraih podium ke-1 melalui Angel Piqueras. Di podium keduanya, pembalap yang menggunakan Husqvarna. Selanjutnya, pembalap yang meraih podium ketiga adalah pembalap yang menggunakan KTM. Di race keduanya, untuk pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Pembalap yang meraih podium kedua adalah pembalap yang menggunakan Husqvarna. Dan di podium ketiganya pembalap yang menggunakan Honda. Jadi cukup konsisten Honda ya sob di musim balap 2023, dimana dari ronde ke-1, 2, dan 3 semua pembalap Honda berhasil meraih podium. Bukan semua pembalap Honda ya sob, maksud admin, pembalap yang menggunakan Honda di semua ronde awal, di ronde 1, 2, dan 3 berhasil meraih podium pada ajang Junior GP, tidak seperti pada musim 2024. Oke sob, kita lanjut lagi di ronde keempatnya di sirkuit Portimao Portugal di Algarve, di Autodromo Algarve, di mana race ke-1-nya pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Kemudian pembalap yang berhasil meraih podium keduanya adalah pembalap yang menggunakan Honda melalui Tajkaran Buasri, pembalap dari Thailand. Jadi cukup mengejutkan juga ya sob di musim 2023, di mana pembalap dari Thailand, pembalap binaan dari Honda Racing Thailand berhasil mempersembahkan podium terhormat juga untuk Honda pada ajang balapan Junior GP. Selanjutnya podium ketiganya yang diraih oleh pembalap yang menggunakan motor KTM. Oke, di race keduanya pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan Gas. Podium keduanya pembalap yang menggunakan Honda melalui Angel Piqueras. Kemudian di podium ketiganya adalah pembalap yang menggunakan motor KTM. Masih konsisten ya sob pembalap di musim balap 2023 yang menggunakan Honda, dimana pada ronde 1, 2, dan ketiga dan keempat pembalap yang menggunakan Honda berhasil meraih podium. Selanjutnya di ronde kelimanya dilaksanakan di sirkuit Catalunya di Barcelona. Di race ke-1-nya pembalap yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Podium keduanya pembalap yang menggunakan motor Gas. Podium ketiganya pembalap yang menggunakan Honda melalui Angel Piqueras. Selanjutnya di race keduanya secara mengejutkan dan meyakinkan Honda berhasil meraih podium ke-1 melalui pembalap kebanggaan dari Indonesia, Fadilah Arbi Aditama. Nah, inilah pencapaian dari Fadilah Arbi Aditama, pencapaian terbaik dari Fadilah Arbi Aditama ya sob selama mengikuti ajang Junior GP, di mana pada musim balap 2023 Arbi berhasil meraih podium ke-1 pada ajang balapan Junior GP di sirkuit Catalunya. Di podium keduanya adalah pembalap yang menggunakan KTM dan podium ketiganya pembalap yang menggunakan motor Gas. Selanjutnya di ronde ke-6 yang dilaksanakan di sirkuit Motorland Aragon. Di race ke-1-nya lagi-lagi sob, pembalap yang menggunakan Honda yang berhasil meraih podium ke-1 melalui Angel Piqueras. Di podium keduanya pembalap yang menggunakan KTM, podium ketiganya juga pembalap yang menggunakan KTM. Untuk balapan di musim balap 2023 di Motorland Aragon hanya dilaksanakan satu ronde juga ya sob, seperti di ronde pertamanya di Estoril, Portugal. Oke, selanjutnya di ronde terakhirnya di ronde ke-7 di Ricardo Tormo pada musim balap 2023 di ajang Junior GP. Race ke-1-nya yang berhasil meraih podium ke-1 adalah pembalap yang menggunakan KTM. Podium keduanya pembalap yang menggunakan Husqvarna, podium ketiganya Angel Piqueras, pembalap yang menggunakan motor Honda. Di race keduanya untuk podium ke-1-nya pembalap yang menggunakan motor Gas. Podium kedua dan ketiganya adalah pembalap yang menggunakan KTM sob. Nah, jadi bisa kita lihat ya sob, di musim balap 2023 hampir semua ronde dari ronde ke-1 sampai dengan ke-7 pembalap yang menggunakan Honda berhasil meraih podium di ajang balapan Junior GP. Sedangkan tadi kita melihat bagaimana pada musim balap 2024 untuk pembalap yang menggunakan motor Honda hanya berhasil meraih podium pada akhir-akhir ronde saja ya sob. Itu juga untuk pembalap yang berhasil meraih podium ke-1-nya hanya satu pembalap, yaitu Maximo Quiles pada musim balap 2024 di ronde terakhir dan juga di race terakhirnya sob. Jadi memang
bisa admin katakan untuk pembalap yang menggunakan motor Honda di musim balap 2024 memang mengalami penurunan performa yang cukup signifikan. Dan ditambah lagi ya sob, pada musim 2024 Honda ditinggalkan oleh pembalap andalan mereka yang di musim 2023 berhasil konsisten meraih podium di ajang balapan Junior GP, yaitu Angel Piqueras. Karena di musim 2024 Angel Piqueras naik level ke kelas feeder MotoGP ke kelas Moto3. Oleh karena itu pada musim balapan 2024 belum ada pembalap yang menggunakan motor Honda di ajang balapan Junior GP yang memiliki mentalitas seperti Angel Piqueras yang berhasil konsisten meraih podium di setiap rondenya di ajang balapan Junior GP pada musim balap 2023. Oleh karena itu sob, admin berharap untuk Veda Ega Pratama di musim balap 2025 nanti bisa meniru mentalitas dari Angel Piqueras yang bisa konsisten meraih podium pada ajang balapan Junior GP di musim balapan 2023. Tetapi memang admin tidak ingin berharap terlalu berlebihan juga ya sob kepada Veda di musim balap 2025 nanti, karena di musim 2025 nanti adalah musim perdana Veda di ajang balapan Junior GP. Jadi setidaknya Veda harus beradaptasi terlebih dahulu ya sob. Jadi yang terpenting menurut admin setidaknya Veda bisa konsisten dulu meraih poin di ajang balapan Junior GP. Nanti baru setelahnya di musim keduanya, di musim 2026 ya sob, apabila memang Veda masih akan balapan di Junior GP, barulah Veda harus bisa menata mentalnya seperti Angel Piqueras yang bisa konsisten meraih podium di ajang balapan MotoGP di ajang balapan Junior GP. Walaupun menggunakan motor Honda yang pada saat itu underrated di ajang balapan Junior GP. Namun Angel Piqueras membuktikan walaupun menggunakan motor Honda tetapi dia bisa masih konsisten untuk meraih podium di setiap rondenya di ajang balapan Junior GP. Nah, hal inilah, mental seperti inilah yang harus ditata oleh Veda Ega Pratama di musim selanjutnya. Tetapi di musim pertama, untuk musim perdana Veda di ajang balapan Junior GP, setidaknya Veda konsisten dulu meraih poin pada setiap rondanya, baru digaspol pada musim selanjutnya untuk ajang balapan Junior GP dari Veda Ega Pratama, sehingga nanti Veda akan bisa menapaki level yang lebih tinggi lagi seperti halnya Angel Piqueras yang saat ini sudah balapan di kelas Moto3. Walaupun pada musim 2025 nanti Angel Piqueras tidak akan lagi menggunakan motor Honda, karena memang ya sob, di ajang balapan MotoGP lagi Moto3 persaingannya itu lebih sengit daripada ajang balapan Junior GP. Oleh karena itu Angel Piqueras sadar jika dia masih bertahan di Honda, maka peluangnya untuk meraih gelar juara dunia di kelas Moto3 akan sulit. Bukan masih sulit ya, tetapi akan sulit, sehingga Angel Piqueras memilih pada musim 2025 dia akan menggunakan KTM pada ajang balapan Moto3. Kalau untuk Veda kita lihat saja ya sob bagaimana kedepannya. Tetapi untuk saat ini kita melihat Veda masih loyal dengan pabrikan sayap tunggal, dengan pabrikan Honda. Jadi kita berdoa saja semoga saja Honda juga bisa tampil ke performa terbaiknya, sehingga nanti apabila Veda sudah sampai ke jenjang level Moto3 dan level-level selanjutnya ya sob, Honda lagi Veda masih akan loyal dengan pabrikan sayap tunggal, yaitu pabrikan Honda. Oke sob, jadi itulah saja untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Kita berdoa saja semoga saja sob di musim depan Veda bisa tampil baik dan meraih podium pada ajang balapan Junior GP. Oke sob, apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin video kali ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena admin adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.